Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ibadah hari Minggu saat ini pembacaannya diambil dari Yehezkiel 36 ayat 1-7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tanggal 6 Agustus 1945, pilot Paul Tibbets menerbangkan pesawat bomber B-29 Enola Gay Amerika Serikat dari Pulau Tinian menuju kota Hiroshima, Jepang, melewati Pulau Honshu. Dalam lambung pesawatnya ada sebuah bom atom yang diberi nama Little Boy. Dan tepat pukul 8.15 waktu Jepang, di ketinggian sekitar 10.000 meter, bom atom Little Boy dijatuhkan di atas kota Hiroshima. Maka Hiroshima pun rata dengan tanah. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua yang diberi nama Fat Man dijatuhkan di atas kota Nagasaki, Jepang. Dan kota Nagasaki pun hancur lebur. Penghancuran kedua kota itu dengan bom atom kemudian mendorong Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan negara sekutunya. Sehingga berakhirlah Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara, sekarang kalau kita melihat kota Hiroshima dan kota Nagasaki di internet misalnya, seperti bukan kota yang pernah dijatuhi bom atom. Karena kedua kota itu sudah pulih, bahkan sudah menjadi 2 kota yang modern. Hampir tidak nampak bekas-bekas kehancurannya oleh bom atom di tahun 1945 itu. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun tidak persis sama dengan kota Hiroshima dan Nagasaki, kota Yerusalem, bahkan negeri Israel, juga hancur berantakan zaman Nabi Yehezkiel. Tapi nantinya mereka juga akan pulih dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam bacaan kita. Mari kita dalami bacaan kita dengan dibantu beberapa kata tanya. Kata tanya yang pertama, bangsa dan negeri Israel akan dipulihkan dari apa? Jawabnya, bangsa Israel akan dipulihkan dari kehancuran dan dari penderitaannya. Pertanyaan kedua, mengapa Israel hancur dan menderita? Karena mereka kalah perang dengan bangsa Babel. Dan kemudian sebagian besar bangsa Israel dibawa dan dibuang ke Babel. Di Babel, bangsa Israel menjadi bangsa kelas 2. Sebagai bangsa tawanan, mereka sering diejek, dihina, juga direndahkan, hak-hak mereka dibatasi, mereka tinggal di negeri asing dan ditindas. Sudah pasti bangsa Israel sangat menderita di Babel. Tetapi para nabi menjelaskan, termasuk Nabi Yehezkiel, bahwa kehancuran kota Yerusalem dan penderitaan bangsa Israel itu sebenarnya merupakan hukuman Tuhan atas Israel. Karena bangsa Israel sudah melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan, terutama menyembah berhala. Dan di pembuangan Babel itu Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel dengan pesan supaya orang Israel bertobat. Tuhan berfirman antara lain dalam Yehezkiel 14 ayat 6 demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Juga kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Yehezkiel 16 ayat 55b, dikatakan begini, Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam
keadaanmu yang semula. Ini artinya, kalau Israel bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan berjanji akan memulihkan Israel, termasuk kota Yerusalem? Karena bangsa Israel akhirnya bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Mereka kembali berseru dan mencari Tuhan. Mereka sekarang hanya mau menyembah Tuhan dan tidak mau lagi menyembah berhala. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tindakan Tuhan memulihkan Israel? Bagaimana tindakan Tuhan memulihkan Israel ini? Ada dua tindakan Tuhan. Pertama, Tuhan akan melawan bangsa-bangsa musuh Israel, termasuk bangsa Babel. Kalau kita lihat di ayat 2, para musuh Israel berkata begini, atau lebih tepat mengejek bangsa Israel, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Artinya, bukit-bukit dan tanah Kanaan itu dari dahulu adalah milik bangsa-bangsa itu. Ini klaim mereka. Sekarang kembali menjadi milik mereka sesudah Israel kalah perang. Dengan kata lain, bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak berarti dan tidak berhak menduduki tanah Kanaan dan bukit-bukitnya. Ini klaim bangsa-bangsa itu sekaligus rasa sombong mereka. Saudara, sikap sombong bangsa-bangsa itu membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Di ayat 5 bacaan kita antara lain Tuhan berfirman, Aku pasti melawan bangsa-bangsa dan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Dari yang difirmankan Tuhan ini, Tuhan tegaskan dua hal, yaitu pertama, Dia akan menjadi lawan bangsa-bangsa itu. Bukan lagi bangsa Israel lawan mereka. Dan yang kedua, tanah Israel adalah milik Tuhan, yang diberikan kepada bangsa Israel, bukan milik bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara, di sini jelas Tuhan akan melawan bangsa-bangsa itu karena sudah berani mengakui dan mengambil tanah miliknya, tanah milik Tuhan, mereka ambil. Di ayat 7, Tuhan berfirman, Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Arti kata noda di sini adalah celah atau aib. Bangsa-bangsa itu sudah mencela dan membuat aib kepada bangsa Israel. Maka nanti celah dan aib itu akan ditimpakan Tuhan atas mereka. Lalu yang kedua, tindakan Tuhan memulihkan Israel, yaitu bangsa Israel nanti akan dibawa pulang ke tanah Kanaan, lalu daerah mereka akan dibangun kembali. Kalau kita lihat ayat 33, kita tidak baca tadi, dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kotamu didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Artinya, kota Yerusalem dan negeri Israel akan pulih dan dipulihkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memulihkan Israel dengan ajaib dan luar biasa. Karena memang Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang sanggup melawan kuasa Tuhan. Nah, seperti Tuhan memulihkan Israel, Tuhan Yesus juga mau memulihkan kita yang sudah rusak oleh dosa dan mau menyelamatkan kita, yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib Golgota dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memperoleh pemulihan, bahkan keselamatan itu? Jawabnya, pemulihan dan keselamatan itu bisa kita peroleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, percaya pada Yesus. Ini ayat pendukungnya Yohanes 11 ayat 25. Percaya pada Yesus. Ini mengandung makna bukan sekedar hanya percaya,
tetapi mempercayakan diri atau berserah kepada Yesus. Hanya mau beribadah dan menyembah Yesus. Maka itu juga berarti tidak percaya atau tidak lagi percaya, tidak beribadah, dan tidak menyembah kuasa-kuasa lain di luar Yesus. Langkah yang kedua, bertobat. Ayat pendukungnya Matius 18 ayat 3, bertobat. Yaitu menyadari dan menyesali kesalahan serta dosa yang dibuat. Mengakuinya di depan Tuhan Yesus dengan hati yang hancur dan tulus. Lalu berjanji kepada Tuhan untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Lalu langkah yang ketiga, berjalan di jalan Tuhan. Mazmur 25 ayat 10, berjalan di jalan Tuhan. Sesudah percaya pada Yesus dan bertobat, maka sekarang siap dan bersedia hanya berjalan di jalan Tuhan. Tidak lagi berjalan pada jalannya sendiri, atau berjalan pada jalan yang ditawarkan dunia. Termasuk siap menyangkal diri dan memikul salib, sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekitar tahun 1980-an, ada seorang bintang film Amerika yang merasa resah, galau, gelisah, hidupnya tidak sejahtera. Padahal hartanya banyak, dia terkenal, tapi itu tidak membuat dia menjadi bahagia. Lalu pada suatu malam, dia mengajak teman-temannya pergi ke gunung, ke vilanya untuk berpesta. Ya. Mungkin dengan berpesta dengan teman-temannya, dia bisa menjadi gembira, bisa hilang rasa resahnya. Tapi tidak juga. Sementara teman-temannya berpesta, dia tetap merasa galau. Lalu dia pergi ke belakang villa. Di situ ada kolam renang. Dan dia pikir, malam ini aku mau berenang aja lah. Siapa tahu dengan berenang, udara sejuk, air yang dingin, membuat dirinya merasa nyaman. Lalu dia naik ke atas papan untuk melompat ke dalam kolam. Dan di atas papan itu dia rentangkan kedua tangan, kira-kira seperti begini. Dan dia akan lompat ke dalam kolam renang. Tapi ketika dia merentangkan tangan seperti demikian, sinar bulan di belakang kepalanya menyinari dia dan membentuk bayangan tubuhnya di kolam itu menjadi seperti bayangan atau tanda salib. Jadi waktu dia akan lompat, dia lihat tubuhnya seperti tanda salib. Dia nggak jadi lompat. Salib. Apa itu salib? Oh ya, ada orang yang dulu pernah disalib, yaitu Yesus. Nah, dia mulai ingat, ternyata dia waktu masih kecil rajin juga ke sekolah minggu. Kalau GPIB itu IHMPA ya. Tapi setelah itu dia lupa dan melupakan Yesus. Dia tidak jadi lompat ke dalam kolam. Dia turun sambil mencoba mengingat-ingat kembali kisah tentang Yesus, penyalipannya. Oh, Yesus orang yang baik hati dari Nazaret. Dia begitu penuh kasih kepada manusia, bahkan berkorban untuk keselamatan manusia. Dia duduk di pinggir kolam renang sambil merenungkan, mengingat-ingat tentang Yesus. Aku sudah lama melupakan dia. Sambil dia merenung, mengingat-ingat tentang Yesus, dia terkejut setengah menjerit ketika dia melihat ke dalam kolam. Ternyata kolam renang itu tidak ada airnya. Kosong. Ternyata tadi pagi penjaga villa mengosongkan air kolam renang untuk dibersihkan dan belum sempat diisi lagi. Apa jadinya kalau dia tadi lompat dari papan lompat itu ke dalam kolam? Dia bisa celaka. Langsung dia menangis. Dia berkata, "Oh Yesus, aku sudah melupakanmu, tapi engkau tetap mengasihiku. Malam ini pun kau menyelamatkan aku dengan tanda salibmu. Aku berjanji tidak akan berbuat dosa lagi dan mau hidup di jalanmu."
Saudara-saudara, sejak saat itu hidupnya berubah dan dipulihkan Tuhan. Dia tidak lagi merasa resah, dia penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus. Dia kemudian berhenti main film dan menjadi seorang penginjil yang setia. Saudara yang terkasih, kalau kita pun ingin dipulihkan dan diselamatkan Tuhan Yesus, lakukanlah 3 langkah di atas. Percaya pada Yesus, bertobat, berjalan di jalan Tuhan. Seperti bintang film tadi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berbicara soal pemulihan, Tuhan juga pasti akan memulihkan keadaan saat ini. Dari pandemi COVID-19, teruslah percaya dan berharap kepadanya dengan sikap ora et labora. Berdoa dan bekerja atau berusaha, termasuk mematuhi petunjuk arahan pemerintah dan pimpinan gereja. Dan tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa hidup kami akan Engkau pulihkan. Bahkan keselamatan juga Engkau akan berikan. Asal kami melakukan langkah percaya pada Yesus dan bertobat dari segala kesalahan kami, dari segala dosa kami, serta terus mau berjalan hanya di jalan Tuhan. Tolong kami, Tuhan, mengerti maksud-Mu dan menjadi pelaku firman, sehingga kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan saat ini, di tengah pandemi COVID-19, mohon campur tangan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang sudah tertular COVID-19, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang boleh disembuhkan atau sudah mengalami kesembuhan, biarlah mereka juga tidak lupa mengucap syukur dan membesarkan nama-Mu. Bagi mereka yang berduka ketika orang-orang mereka kasihi meninggalkan mereka karena COVID-19, hibur, kuatkan mereka yang ditinggalkan, agar tetap sabar, tabah, dan kuat di dalam Tuhan. Juga kami doakan mereka-mereka yang berada di garis depan menangani COVID-19. Baik itu tim medis di semua rumah sakit, aparat pemerintah di pusat maupun di daerah, juga segala relawan, termasuk relawan dari gereja Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati pekerjaan mulia mereka. Engkau lindungi juga mereka dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Beri kesehatan yang terbaik pada mereka. Dan juga Engkau terus sertai umat-Mu, khususnya di GPIB Jemaat Immanuel Batam. Biarlah Engkau lindungi dari segala hal yang tidak diinginkan, termasuk tertular COVID-19. Kalaupun ada yang mengalaminya, mohon juga pertolongan jamahan Tuhan, memulihkan, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.